Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan memulai doa pagi dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini dengan kekuatan baru, nafas yang Tuhan berikan dan kesehatan yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kami. Kami ingin belajar firman Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di pagi hari ini kita akan melihat dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 15 ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kami dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu memulai melaksanakannya dengan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kemurahan di tengah kekurangan. Berbicara ketika kita memberi kepada orang lain ataupun kepada Tuhan, kita seringkali mengalami sebuah kendala, yaitu sebuah keadaan di mana sedang keterbatasan atau kekurangan. Kita mungkin berkata, bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain, kita sendiri lagi susah. Bagaimana kita mau memberikan persembahan, seakan-akan kebutuhan tetap besar dan kita sulit untuk bisa memberikan baik kepada Tuhan ataupun juga memberikan pertolongan pada saudara-saudara kita yang lain. Kita dapat melihat keadaan kita begitu terbatas, begitu kekurangan di tengah situasi yang terjadi pada kita. Tetapi Paulus pernah menyampaikan sebuah nasihat kepada jemaat di Korintus, ketika jemaat Korintus punya sebuah panggilan untuk membantu kondisi keuangan jemaat di Yerusalem.
Pada waktu itu jemaat Korintus rindu untuk memberikan pertolongan, tetapi setelah setahun berlalu belum selesai juga komitmen pertolongan dukungan dana yang hendak disampaikan dari jemaat Korintus ke jemaat di Yerusalem. Jemaat Korintus adalah jemaat yang besar, tinggal di kota Korintus, kota pelabuhan multi etnis, kota besar, kaya dengan karunia rohani, tetapi memiliki hati yang kurang memiliki kemurahan. Meskipun kaya, lebih kaya secara materi dibandingkan dengan jemaat Makedonia. Nah, jemaat Makedonia adalah jemaat yang lebih kecil, tetapi punya rindu untuk bisa memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang kecil, tidak sebesar Korintus, tapi memiliki kemurahan hati yang sangat besar untuk menolong, untuk ambil bagian terhadap pergumulan jemaat di Yerusalem. Dengan demikian, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus untuk belajar dari jemaat di Makedonia. Kalau kita menghubungkan antara kemurahan hati ya dengan materi, gitu ya, jemaat Korintus jemaat besar tapi miskin secara kemurahan. Jemaat Makedonia jemaat miskin secara materi, namun kaya di dalam kemurahan. Oleh karena itu, Paulus menggugah jemaat di Korintus untuk belajar dari jemaat di Makedonia. Nah, kalau sekarang ditanya, siapa yang lebih kaya dalam kemurahan? Makedonia. Siapa yang kaya dalam finansial? Jemaat di Korintus. Siapa yang miskin secara materi? Makedonia. Tapi siapa yang miskin secara kemurahan? Jemaat di Korintus. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita juga melihat bahwa hidup kita begitu terbatas, begitu serba kekurangan? Sangat mungkin kita berada di dalam kekurangan secara materi, tapi bukan berarti kita menjadi miskin di dalam kemurahan, karena kasih karunia Tuhan yang di dalam diri kita jauh sangat besar, hadir dalam kita melimpah. Oleh karena itu kita dapat memberi bukan dari apa yang tidak kita punya, tapi kita dapat memberi dari apa yang bisa kita punya. Kalau misalnya kita juga ingin memberikan bentuk pertolongan, persembahan, baik kepada Tuhan, kepada orang lain, kita dapat diingatkan nih sebuah ayat. Memberi dari apa yang kita punya. Kalau kita tidak punya waktu, kita dapat memberikan uang atau tenaga. Kalau kita tidak punya uang, kita bisa memberikan waktu kita. Waktu diri kita, tenaga kita. Sehingga bukan memberi dari apa yang tidak kita punya, tapi memberi dari apa yang kita punya. Lebih kaya orang yang kaya dalam kemurahan berbanding orang yang melimpah materi namun miskin di dalam kemurahan. Tuhan kiranya memberikan kita semangat hikmat betapa kaya Tuhan yang sudah memberikan kita kemurahan di dalam diri kita. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, kekuatan, kesehatan. Dan Tuhanlah yang memampukan kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan kekuatan dari Tuhan meski dalam berbagai pergumulan. Dan Tuhanlah yang memberikan kami juga panggil untuk berbagi dalam kasih Tuhan, karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.